Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mardika. Saya dari Prodi Manajemen 6B, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada hari ini, saya akan membahas rangkuman untuk ujian akhir semester saya, yaitu bank lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini bank lembaga keuangan lainnya ada 7 materi. Yang pertama ada struktur industri perbankan, yang kedua ada produk perbankan, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat financial technology, yang kelima prudent banking, yang keenam keuangan global, dan yang ketujuh ada perbankan syariah versus perbankan konvensional. Lanjut, di struktur industri perbankan terdiri dari jenis bank seperti bank komersial, bank investasi, bank retail, dan bank sentral. Struktur ini mencakup berbagai lapisan, dari bank besar yang beroperasi secara global hingga bank lokal yang melayani komunitas tertentu. Jadi, regulasi dan pengawasan oleh otoritas keuangan sangat penting dalam struktur ini untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Yang pertama itu ada bank komersial. Bank komersial adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, eh, memberikan pinjaman, dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya seperti rekening, giro, tabungan, dan deposito. Fungsi utama dari bank ini adalah menerima simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis, dan yang terakhir ada menyediakan layanan keuangan lainnya seperti transfer uang dan kartu kredit. Yang kedua ada bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam mengumpulkan modal dengan menerbitkan dan menjual sekuritas. Fungsi utama dari bank ini adalah penjaminan emisi sekuritas, perdagangan saham obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga ada bank retail. Bank retail adalah bank yang menyediakan layanan perbankan secara langsung kepada individu dan rumah tangga. Layanan yang ditawarkan termasuk rekening, tabungan, giro, pinjaman pribadi, hipotek, dan kartu kredit. Fungsi utama bank ini adalah menyediakan produk simpanan dan pinjaman untuk individu dan menawarkan produk investasi seperti reksadana dan asuransi. Yang terakhir ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan negara, termasuk mengendalikan jumlah uang, menjaga stabilitas harga, dan mendukung stabilitas ekonomi. Fungsi utama dari bank ini adalah mengawasi dan mengatur bank komersial, menjadi leader of last resort bagi bank komersial lainnya, mengelola cadangan devisa negara, dan yang terakhir ada mengatur kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas. Lanjut, yang kedua ada produk perbankan. Produk perbankan meliputi berbagai layanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabahnya, seperti rekening tabungan, deposito, berjangka, pinjaman, kartu kredit, dan layanan pembayaran. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, yang pertama ada tabungan, giro, deposito, obligasi, investasi, dan simpan pinjam. Yang pertama ada tabungan. Tabungan adalah rekening yang disediakan oleh bank untuk menyimpan uang dengan tujuan menyimpan dana darurat dan atau jangka pendek. Yang kedua ada giro. Giro adalah rekening bank yang memungkinkan nasabahnya melakukan transaksi pembayaran dan penarikan dana dengan mudah. Yang ketiga ada deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu, di mana nasabah tidak bisa menarik dana sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Yang keempat ada obligasi atau surat berharga. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investasi. Pemegang obligasi akan menerima bunga atau kupon secara periodik serta pengembalian pokok investasi pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada investasi. Investasi adalah merujuk pada penempatan uang modal dalam suatu aset atau proyek dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berupa saham, obligasi, reksadana, properti, dan usaha. Dan yang terakhir di sini ada simpan pinjam. Simpan pinjam adalah layanan keuangan yang biasanya disediakan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro, di mana anggota dapat menyimpan uang dan meminjam dana dengan suku bunga yang relatif rendah. Tujuan utamanya adalah membantu anggota mencapai kesepakatan finansial. Lanjut, manajemen resiko.
Nah, manajemen risiko dalam perbankan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko dapat memengaruhi operasional bank. Jenis risiko ini termasuk termasuk risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, dan operasional. Kemudian, manajemen risiko pada perbankan merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi. Jadi, teknik manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan kesehatan, keuangan, dan keberlanjutan bank. Lanjut, financial technology, fintech. Nah, di sini ada contoh fintech dalam perbankan dan manfaat fintech dalam perbankan. Contoh fintech dalam perbankan ada pembayaran digital, kartu kredit digital, transfer uang, dan layanan lainnya. Manfaat fintech ini dalam perbankan, yang pertama efisiensi. Fintech dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perbankan seperti pembayaran dan transfer uang. Yang kedua, inklusi keuangan. Fintech membantu dalam inklusi keuangan, memungkinkan lebih banyak orang memiliki akses ke layanan perbankan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Yang ketiga, inovasi. Inovasi fintech merupakan memungkinkan bank untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif dan menarik, seperti layanan keuangan yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel. Dan yang terakhir ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fintech dapat eh, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adopsi fintech, perbankan menjadi lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Jadi, financial technology atau fintech merujuk pada inovasi teknologi di sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Contohnya termasuk pembayaran digital, pinjaman, peer-to-peer, dan blockchain. Lanjut, selanjutnya ada prudent banking. Prudent banking adalah praktik perbankan yang hati-hati dan bijaksana, yang berfokus dan menjaga stabilitas dan eh, keamanan bank. Eh, di sini ada seperti kebijakan dan prosedur, pengendalian resiko, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Eh, jadi prudent banking adalah praktik perbankan yang hati-hati yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut, keuangan global. Keuangan global mencakup aliran modal dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Ini termasuk perdagangan internasional seperti investasi asing langsung dan pasar valuta asing. Valuta asing. Keuangan global memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia. Jadi di sini ada beberapa aspek penting dari keuangan global dalam perbankan. Yang pertama ada sistem pembayaran global, pasar modal global, pengendalian risiko global, perdagangan internasional, pasar valuta asing, investasi asing langsung. Sistem pembayaran global memungkinkan transaksi antar negara dengan cepat dan efisiensi. Pasar modal global memungkinkan investasi dan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya antar negara. Yang selanjutnya ada pasar uang global. Pasar uang global memungkinkan transaksi valuta asing dan perdagangan valuta asing antar negara. Yang selanjutnya ada pengendalian risiko global. Bank harus mengendalikan risiko global yang dapat timbul dari fluktuasi harga saham, obligasi, dan valuta asing. Selanjutnya ada koordinasi global. Bank harus berkoordinasi dengan bank-bank lain di seluruh dunia untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan global. Perdagangan internasional dan pasar valuta asing dan investasi asing langsung. Jadi di sini ada keuangan global mencakup aliran modal dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Ini termasuk perdagangan internasional, investasi asing langsung, dan pasar valuta asing. Keuangan global memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal di seluruh dunia. Lanjut, Mas. Perbankan konvensional versus tadi materinya yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional yang saya akan bahas yaitu eh, perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip
bunga, dan keuntungan. Jadi di sini ada jenis perbankan, ada produk layanan, dan perbandingan dengan perbankan syariah. Perbandingan dengan perbankan syariah, kalau perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan, sementara perbankan syariah beroperasi sesuai dengan hukum syariah yang melarang bunga atau riba dan spekulasi goror. Dan prinsip pelaksanaan bank konvensional, prinsipnya yaitu bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Yang kedua, bank konvensional mengacu pada kehati-hatian dalam pelaksanaan aktivitasnya. Prinsip pelaksanaan bank syariah mengacu pada prinsip syariah dalam pelaksanaan aktivitasnya. Dan yang kedua, bank syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama perbankan syariah yang tadi sudah saya jelaskan yaitu ada larangan riba, bunga, goror, ketidakpastian, dan masyir, spekulasi, serta penerapan konsep bagi hasil dan kerjasama. Eh, Larangan riba. Dalam perbankan syariah, transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dilarang sebagai gantinya. Bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan margin keuntungan. Dan yang selanjutnya di sini ada produk layanan perbankan syariah. Produk layanan perbankan syariah ini ada pertama mudorobah bagi hasil, yang kedua musyarakah kemitraan, dan yang ketiga ada murabahah jual beli, yang keempat ada ijaroh sewa, dan yang kelima ada istisna pesanan barang, dan yang terakhir ada Qardul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Jadi perbankan syariah diatur oleh otoritas keuangan dan perbankan di masing-masing negara dengan pengawasan tambahan dari Dewan Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi cukup sekian eh, video rangkuman yang saya bikin dan materi yang saya buat untuk ujian akhir semester. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.